saya silaturahmi ke sini ini mau masuk kawruh Pak Nurul mengenai usaha Pak Nurul yang sudah sedemikian besar. Ini kebetulan kami juga baru merintis usaha kuliner juga. Mohon Pak Nurul bisa memberikan arahan petunjuk kepada saya bagaimana mengembangkan usaha yang baru kami rintis ini, karena sudah beberapa teman-teman usaha yang ingin bergabung atau franchise dengan usaha baru kita. Itu Pak Nurul, mohon diberikan arahan petunjuk Pak Nurul. Aku nggak enak dipanggil Pak seperti apalagi Om aku. Mas mawon. Pakde, biasanya Pakde. Cepet tua ya. Oh ya bro apa gitu ya. Harus ngomong gitu loh. Ya, ini sharing aja ya. Kita sharing dan juga masih banyak belajar gitu. Jadi memang banyak teman yang menanyakan bagaimana sih memulai franchise atau pengembangan. Yang saya tanya itu kadang malah bagaimana memulai pertama kali. Pertama kali itu kan lebih bingung, lebih susah. Tapi kalau sudah ada cabang satu, masa mau pengembangan ke cabang kedua bingung, kan nggak mungkin gitu. Tidak ada gitu. Nah, makasih kita mau sharing, kita mau ya siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Saya nggak riak, tapi saya hanya memberikan inspirasi bahwa Rocket Chicken itu seperti ini gitu ya. Mungkin ruangan saya bagian-bagian apa sampai training ini. Nama GM jadi tidak lagi. Nah ini head processing, head gudang, ini orang tim gudang. Jadi kita memang sudah Itu mengapa siapkan seluruh Indonesia. Indonesia. Di sini training center sama audit Untuk ya, karyawan itu. iya. Ini kebetulan ada training audit billing mungkin. Kalau sini ini brand finance, ini ruangan brand finance yang keuangan semua yang pegang. Ini finance, top finance semua. Di sini ini pajak. Ini tim pajak ada 4 orang, 40 perusahaan kita. Ini akunting. Yang ada di sana ini admin. Jadi satu admin ini pegang membawai 20 outlet. Nanti dari sini ini finance, akunting yang industri semua di sini. Tapi yang aku yang apa pegang 20 oleh tadi dalam satu daerah Pak Nurul ya? Belum tentu Bisa dipecah-pecah. tapi kita mengharapkan satu daerah supaya biaya-biaya ini mengetahui contoh pembelian bahan-bahan baku ini kan kalau terlalu jauh kan nggak bisa compare. Jadi kalau Jogja Sederetan ini kenapa ini harga beras sama apa kok beda gitu kan, kalau terlalu jauh kan dia nggak tahu, tapi kalau dekat kan ini bisa menganalisa. Gitu. Berarti seluruh Indonesia cover di sini Pak Nurul? Semua ada tidak di ada sini. kantor cabang Nggak ada. di Kantor cabang ada di Semarang hanya untuk HIP. Sama training center tadinya kan karena banyak operasional di sana, jadi ada 3 ruko di sana buat training center. Akan sudah punya sendiri di sini, banyakkan di sini dan di sana. Memang kita gedung training center ada di sini, di Semarang, di Selawi dan juga punya, di Lamongan juga ada. Jadi tenaga kerja itu tetap murni langsung dari sini dan apa? Perekrutan langsung di sini semua. Kalau perekrutan untuk outlet itu di masing-masing daerah. Oh, di masing-masing Ya, daerah. tapi kalau untuk Training office cuma di sini. Nah, ini di atas sudah ada training. Jadi kita walaupun dia sudah jadi supervisor, kita tetap ada namanya review training lagi ya. Nah, Iya. Supervisor. Mungkin training. Udah bertahun-tahun ya. Jadi di training terus gitu ya? Iya. Dari pas ini yang ready.
reporting, evaluasi, mulai dari evaluasi biaya, omset, evaluasi SDM, biaya. Tapi ini dari seluruh Indonesia ya Pak ini? Ini wilayahnya wilayah Jogja. Oh, wilayah Jogja sih. Iya. Oh ya, untuk luar Jogja? Pak? Luar Jogja di luar Jogja. Ada di sana. Jadi ini hanya wilayah Jogja. Ini satu region itu dia hampir pegang 180-an. Karena pandemi ini kita batasi. Cuma 100 orang. Luar biasa. Kemarin tadi saya sudah sampaikan ya, untuk evaluasi gaji adalah Karena di saat pandemi ini memang kemarin kan sama manajemen seminggu bisa 3 kali evaluasi terus nanti jangan sampai bolos saat pandemi ini ya ternyata banyak juga tapi ada penurunan sempat ada yang tutup tapi yang untuk kami banyak sudah buka ya. Jadi ini setiap order diambil 100 Ini hanya supervisor ya. Ini rencana saya mau sambil brand wash masukin kalau 403 sudah siap sudah boleh masukin sana. Jadi saya kemarin memang Cuci otak. sudah diwajibkan Biar karena untuk melakukan cash flow. saya itu mau menghandle perusahaan itu ke orang lain, regenerasi pengkaderan itu agak sulit. Saya cari yang mateng sudah beberapa kali, tapi ternyata ya ya Pak Nurul, apa namanya, meleto istilahnya gitu. Ternyata banyak masalah juga ya, kadang saya sulit di situ. kalau saya di level supervisor memang ada, tapi kalau sudah top manajemen nggak ada. Kenapa? Dia mau lulusan SMA penghasilan dia bisa 10 juta, mau lari kemana? Mau dari nol? Ya. Iya. Ada yang sudah area manajer keluar sampai kemarin ikut BO, ya kan? Ikut ke super penyet, ke waiters. Sama sendiri teman-temannya udah pada iya, udah bisa beli mobil, bisa beli rumah gitu. Padahal itu masuk senior. Nah itu terkadang kan itu. Yang saya terapkan saya fair ya. Semua tahu rugi laba. Bahkan staf saya level GM regional manager itu tahu saldo perusahaan saya berapa. Oh ada uang, buka. Dia kan berlomba segera buka karena kita kasih target, kita kasih bonus. Gitu. Jadi Bisikin Bapak berapa? sama Dibisikin berapa T? Jadi kalau omset itu tiap hari langsung transfer masukan ke bank itu per bulannya Pak, pembagian yang mana? profitnya itu per bulan ya mitra. Kalau sharing profit dari franchisee ke franchisor, dari mitra ke saya, itu kan setelah ketemu omset 1 bulan, Ya. dan setelah ketemu rugi laba. Gitu. Jadi omset harian Masuk ke ownernya. masuk ke ownernya. Iya. Oh. Nggak resiko. Nggak Tapi rekening pribadi apa rekening kotak sendiri di satu kotak itu? Rekeningnya owner. Ownernya. Kalau ke saya semua seperti Indomaret, Alfamart itu kan resiko saya. Nanti dikira uang saya, bawa kabur nanti. Oh, Alfamart Indomaret gitu ya maksudnya? Iya kan, nanti baru berapa bulan karena barang kan disuplai dulu semua. Nah, nanti mumpung itu nanti setelah jual franchise juga bumbu kan semua dari lingkungan semua. Itu mau sistem kita kasih dulu baru tagih atau bayar dulu baru kirim. Semua ada kekurangan dan kelebihannya. Contoh, kalau saya awalnya dia pakai jaminan 5 juta. Jadi 5 juta saya kirim nanti tagihan. Tapi ternyata sekarang ambil itu kan 40 juta, 35 juta. Kan berarti saya nambahin dulu. Iya. Nah, itu cukup banyak juga. Ya pernah saya piutang sampai 9M itu pernah. Oh. Aduh, ini kayak gini susah kalau tiba-tiba ada apa kayak pandemi kemarin kan sempat kelaparan. Iya. Nah, ada pandemi kita menang action, kita harus kerja cerdas juga. Semua kita cut harus transfer, lunasi semua. Kalau nggak lunasi kita nggak kirim. Gitu. Nah, kalau mau ada main plusnya, kalau pakai jaminan ternyata pengambilannya banyak,
itu kan kita nomborin, Hmm. tapi operasional akan lancar. Ya, Nah kita harus tegas berapa harus bayar. Nah bagaimana harus tegas itu, supervisor disitulah fungsi kita, dia loyal ke manajemen. Jadi oh ini ada utang harus bayar ke ini dulu. Ya, betul, Gitu. Nah kalau itu bayar cash biasanya dia telat. Kalau telat restoran kacau. Bumbu telat kan dengan operasional kan kacau. Ya, ya. Disitulah main plusnya. Betul. Terus satu lagi Pak Nurul, tadi saya mau tanya makhluk pagi. Mas Atas dulu, tanya apa lagi? Jadi Pak, gini, mungkin yang mau saya tambahkan, berarti kan yang megang di satu outlet itu kan supervisor. Iya. Cuma beberapa pengalaman saya kemarin, uang yang masuk di sistem sama real itu ada beberapa tidak balance. Ya. Mungkin di sistem melaporkan 4 juta, tapi uang realnya cuma ada 3.900.000, selisih 100.000. Berarti itu kan yang mengecek kan supervisor. Nah itu nanti untuk laporannya dia seperti apa Pak? Kira-kira? Enggak gini, restoran itu dikasih petty cash atau tidak? Dikasih. Kalau petty cash kan berarti dia omset contoh satu hari 10.100.000. Berarti kan omset tiap hari harus ditransfer karena pakai petty cash kan, berarti 10.100.000 itu harus belum masuk semua. Kan dari situ kelihatan. Nah itu kan ditanyain. Omsetku 10.100.000, kok ini transfernya 10 juta, yang 100 kemana? Kan bisa. Tapi kalau tidak main petty cash, berarti kan dari omset, sisa dari belanja, udah nggak belanja baru ditransfer. Mau pakai yang mana? Semua ada kekurangan dan kelebihannya. Gitu. Kalau petty cash mungkin per minggu dikasih petty cash, tapi saat itu kan banyak banget di brankas. Kalau kita kan nggak boleh banyak, karena resiko. Semua ada, main plusnya ada. Gitu. Itu Pak Nurul, tugas supervisor itu termasuk juga purchase order barang juga kan? Jadi supervisor itu fungsinya supervisi, kontrol semuanya. Dari mulai manajer gitu. ya sekarang manajer. Kalau saya bilang manajer belum layak, karena memang itu saya supervisor. Tugas tanggung jawabnya, job desk-nya seperti manajer. Mulai dari order barang, penerimaan, ya produksi, servis, menjual sampai administrasi. Oh, administrasi juga ya? Iya, administrasi laporan petty cash. Banyak ya Pak ya. Banyak. Makanya super namanya. Terus kalau satu outlet misalkan di mana ya, di Purworejo katakan itu, di sana kan nggak ada apa namanya, apa ada satu kantor tertentu untuk mensuplai permintaan barang, misalkan bumbu tadi, ordernya ke sini Pak? Ordernya ke sini. Ke pusat semua? Iya. Online ya? Enggak online, pakai WA, pakai ini kan bisa. Oh gitu. Iya. Jadi yang mengcover tadi apa? Yang satu orang megang Iya, kita pakai form, dia mau pakai email, pakai WA, kita sediain di situ orderannya. Nah, orderannya kan nggak boleh tiap hari. Kalau dia keluar 1 bulan sekali, dia harus planning. Contoh lah pemakaian itu pembungkus ini 1 bulan 10.000 pembungkus. Nah, ini harus punya estimasi untuk 2,5 bulan. Tiba-tiba ada lonjakan, ini bisa meng-cover. Terus pengiriman langsung dari pabrik apa ada dari sini? Logistik sendiri? Logistik dari sini. Oh, jadi punya gudang tersendiri? Iya, karena kita kan beli jumlah banyak, nanti kita packing di sini, kita siapin. Itu yang di dekat Pak Arel, yang di luar pulau? Nggak ada masalah, kita di Kalimantan, di Sumatera, di NTB. Punya depo gudang juga? Gudangnya semua dari sini. Makanya orderan itu paket. Oh, paket. Harus untuk keperluan 1 bulan sekali. Kalau untuk itu kan yang bumbu-bumbu ya. Kalau ayam, beras itu kan dari sana. Udah pintar. Udah tahu semua. Sama gini, ini siapa tahu ini Pak Nurul punya ibaratnya gimana ya solusi. Sebenarnya kan saya di usaha saya yang sedang saya jalani ini
ada beberapa permasalahan di outlet. Kalau Pak Nurul mungkin kan ayam Ya. nggak dihitung beratnya, maksudnya ketika menyajikan konsumen kan dalam bentuk ini satu dada, ini satu sayap. Cuma ini di tempat saya itu kan menggunakan berat, Pak. Ya. Jadi ngitungnya itu agak sedikit rumit. Ya. Untuk pelasaan inventory barang matang yang masuk ke gudang itu kan agak sulit. Ya. Kemarin udah sempet saya lacak pakai sistem saya, cuma ternyata itu ada penyusutan yang di luar pemikiran saya. Ya. Contoh itu semalam ditimbang beratnya 15 kilo, dimasukin ke freezer, daging udah matang. Pagi itu menyusut lagi beratnya, tinggal 14 sekian lah tadi. Ya. Jadi penyusutan sekitar 400 gram. Nah, dari hal seperti itu kan membuat aku untuk melacak katakanlah daging 1 kilo itu nanti jadi berapa porsi kan agak susah. Di Roket itu sebetulnya kita punya ini ya, standar ya. Jadi standar ayam yang dibeli karkas tanpa lahir tanpa cakap dan seruan produksi semua itu kan standar 1,1 sampai 1,2 itu sudah maksimal, nggak boleh. Kalau lebih dari itu ayam susah, kita pangkas, harga rata-rata maksimal tertinggi 1,2. Nah kalau itu daging mentah udah di setengah matang dimasukin freezer pasti akan menyusut. Gitu ya. Karena kan ini daging yang dari freezer, yang mentah dari freezer kan mengandung air. Kalau di itu setengah matang sudah pasti menyusut. Nah, dari pengamatan kan akan ketahuan dari beli mentah dari freezer, frozen, kita beli, kita olah, penyusutannya berapa persen. Ambillah dari HPP-nya yang sudah matang itu saja. Jangan yang ini, yang basah. Pasti akan menyusut karena kadar air itu. Sama ayam ini daging ini disuntik apa enggak? Kalau disuntik berat, tapi dipotong kayak mencair gitu. Kita kan cari supplier yang mau kerjasama jangka panjang, tidak hanya sesaat. Contoh sesaat itu ya itu tadi main disuntik. Kita main ya ambil aja supplier yang sudah mensuplai restoran-restoran besar. Pasti itu ada quality control yang saling mengecek. Skema manajemen, Pak. Nah, skema manajemen Maksudnya kan harus kita itu kan kalau di Roket Chicken semua order itu kan di outlet ya, di office ini. Iya. Nah berarti itu nanti kan outlet departemen di outlet mungkin bagian, kalau di tempat saya contoh mungkin ada waiters, ada server, ada kitchen kan itu nanti masuk ke supervisor orderan. Orderan itu nanti masuk ke office, yang barang dikirim dari office berarti. Kalau yang barang lokalan berarti supervisor nyari sendiri. Iya. Berarti nyari sendiri. Sesuai standar kita, harga dan berat. Nah itu fungsinya admin. Dia kontrol. Kenapa ini cabai kok harga 30.000 di sini 15.000? Di sini kan bisa perbandingan di situ. Gitu. Nah kalau nanti kita kalau beli harus ada yang sertifikat halal. Nah itu sudah didaftarin halal belum? Belum. Jadi itu kemarin sempat mau tak urusin perizinan. Ternyata itu butuh IMB untuk ngurus itu. Nah sedangkan kan saya IMB kantornya aja. Gitu ya, dipakai kantornya. Saya juga IMB kantor, bukan restorannya. Gitu. Kalau restoran berarti bisa ya diadain gitu. Iya. Bisa copy paste gitu mawon berarti ini. Kan perusahaan ini. Kita IMB-nya kantor. Ini malah udah ada IMB-nya. Saya pakai IMB sana nanti. Saya kemarin sempat nanya katanya, itu harus ada IMB-nya. Ya ini IMB saya gitu. Ini kantor saya. Gitu. Siap. Berarti itu nanti perizinannya kan seperti kayak SIUP itu juga ya. SIUP, PDP, halal. Terus apa aja Pak kalau kuliner? Merek udah. Itu saja. 4 itu ya. Iya. Udah aman.
Pak.